Halo semuanya, kembali lagi di Omiki TV. Kali ini saya karena corona semakin mewabah, jadi saya semakin bosan di rumah. Akhirnya saya punya rencana pengen bikin edisi bahas brosur, tapi bukan sembarang brosur. Ini adalah brosur mobil-mobil yang udah lama. Jadi mobil-mobil yang ya mungkin brosur udah nggak ada lagi, tapi kebetulan aja saya nemu brosur ini di belakang. Ini adalah brosur Honda Freed tahun 2012 dan sambil gabut kita bahas aja. Buat yang belum ada, ya mungkin udah tinggal dikit karena nggak banyak orang yang nyimpen brosur ya. Oke, langsung kita bahas aja. Yuk. Oke, ini adalah brosur dari Honda Freed tahun 2012. Berarti ini yang facelift pertama. Ya di sini now it's time to change. Udahlah, kita buka aja langsung. Nah, it's time to Freed. Nah, ini Honda Freed facelift pertama tahun 2012. Tahun 2012 itu facelift pertamanya. Lumayan positif sih pas dilihat. Ya, ini gambar keluarga bahagia ya. New generation family. Oke, kita bahas aja. Time to change. Banyak banget kata-kata manisnya di sini. Ya ini keunggulannya, pintu geser. Tapi kenapa harus ya discontinue gitu kan? Nggak seru. Ya ini desainnya boxy, menarik, boxy dan compact. Jadi no, it's time to change. Ada motonya lah. Nah, di sini upgrade-nya dari yang lama yang tahun 2010. Grillnya jadi chrome semua. Kalau yang 2010 dulu kan ada aksen hitamnya jadi two tone. Kalau ini attractive alloy wheel. Kalau yang lama tuh dia masih 7 spoke kalau nggak salah, dia lebar-lebar. Kalau ini mulai rapet bagian dari peleknya. Lampunya sekarang yang kisi-kisi lampunya ini pinggir-pinggirnya dia udah pakai chrome. Kalau yang lama dia masih hitam. Dia masih pakai hitam. Dan new dynamic front bumper. Bumpernya baru, modelnya baru. Jadi sini tempat volume gede tapi itu optional. Bolt license garnish. Ya, plat nomor kalau dulu cuman ya seukuran plat nomornya aja nih kalau yang 2010. Yang 2012 udah mulai lebih lebar lagi. Ya lebih enak lah ngeliatnya. Habis itu new heat rejecting green tint. Berarti ininya udah ada samar-samar hijaunya lah gitu kan. 2010 belum. Green glass ini udah dari yang lama. Model lampu dia kalau yang 2010 itu bulet-bulet, ada segitiga begitu. Nah, kalau yang ini dia mulai lurus kotak. Ya modern lah, lebih modern dari yang lama. Power sliding door udah ada dari yang lama. Habis itu ini retractable, step low floor. Ya ini ground clearance-nya juga cukup rendah untuk zamannya. Bukan untuk zamannya, maksudnya emang rendah. Flat floor and flat roof. Jadi rata, nggak teatrikal ya, nggak kayak mobil-mobil leather frame. Emang rata dari baris pertama sampai baris ketiga. Auto lock safety system. Jadi kalau misalnya dikunci, kalau misalnya kalau misalnya tangki bensin dibuka, pintu geser sebelah kiri, otomatis nggak bisa ngebuka. Itu udah safety-nya. Jadi biar nggak nabrak, nggak mengganggu pas lagi ngisi bensin. Ini dia bukanya bisa hampir 90 derajat ya, bukaan pintunya. Nah ini bentuk dashboardnya. Untuk Freed ya lebih modern lah. Apalagi ini dia udah monitor udah pakai touchscreen. Kalau 2010 itu dia masih optional. Kalau ini udah standar. Terus yang baru lagi open cafe dashboard with new color. Ya kalau yang lama dia masih gelap, abu gelap gini. Kalau yang baru udah mulai terang, tapi kalau yang lama masih gelap.
Sama dulu optionalnya ada model yang pakai kayu, wooden panel. Cuman itu nggak tahu laku apakah, tapi jarang kelihatan. Lebih sering lihat yang begini. Emang bagus sih kalau menurut saya. Ya ini TV-nya baru karena dia udah standar. Kalau dulu masih optional. Multi layer, layernya sekarang jadi putih. Bagus. Padahal yang lama itu dia warnanya biru. Tapi saya malah lebih sukanya yang lama. Warnanya masih biru, jadi lebih berwarna instrumen clusternya. Ini udah ada ya standar sliding door. Jadi ini shift knob-nya ada di dashboard tempel, jadi bawahnya bisa rata. Bawahnya bisa rata sampai ke belakang. Habis itu nih ada AC digital. Ya lebih bagus lah, kecuali tipe A ya. Kalau tipe A dia masih model kompor gas gitu. Kalau yang ini udah udah pakai digital. Multi information display ya ini ada. Cuman kalau yang lama dia lebih terang warnanya, warna dasarnya. Tilt steering tapi dia belum teleskopik. Tapi posisi menghubunginya udah cukup enak lah. Pilar A-nya ini termasuk kecil. Bukan kecil. Sebenarnya agak lebar, cuman karena kebantu sama kaca kecil di sini, blind spotnya jadi mulai berkurang. Gue coba lumayan. New side door lining fabric ya. Karena yang lama rata plastik, nggak ada aksen fabriknya sama sekali, jadi di pintu itu udah langsung ke plastik, kangen jadi kurang nyaman. Yang baru, yang facelift udah ada. Foot parking brake, jadi remnya rem injek, rem parkirnya diinjek kayak ya Honda zaman dulu lah, Honda zaman 2005 sampai 2013an itu parking brake-nya masih model injek, semua Honda rata-rata. Efisiensi AC ya. Oh ya, sekedar info aja, karena dulu yang 2010 itu dia belum punya double blower. Kalau yang sekarang dia udah pakai double blower. 2012 ke atas, 2012 ke atas itu khusus tipe E. Khusus tipe E dia udah pakai koreksi kalau salah ya. Kalau ini khusus tipe E dia udah pakai double blower. Tapi yang 2010 dia belum. Jadi masih agak panas sebenarnya kalau 2010. Jadi kalau mau beli Frit dalam kondisi bekas ya lebih bagus yang ambil yang 2012 kalau yang paling tuanya. Ya, new convertible armrest ya. Ini kalau misalnya yang lama, kalau kita duduk di kanan dapetnya cuma yang kiri. Kalau duduk yang kiri cuma dapat yang kanan. Jadi tanggung-tanggung. Kalau sekarang udah dua sisi kanan kiri dapat semua. Jadi lebih nyaman duduknya. Fabriknya lebih baru. Fabriknya udah baru, modelnya soft. Tapi ya ini orang bisa ganti kulit kalau mau. Terus seat head adjustment. Ya, yang lama belum punya. Yang lama belum punya seat head adjustment. Jadi nggak bisa dinaik turunin. Yang baru yang 2017 facelift pertama itu 2. Walk to cabin. Nah, rata gitu. Makanya tadi shift knob-nya ada di dashboard biar ininya jadi enak, praktis, mau depan belakang bolak-balik. Buat keluarga muda nih bagus banget mobilnya. King and Queen seat. Ya kalau kita ngomongnya captain seat ya. Captain seat-nya udah lebih proper daripada yang lama. Terus ada theatrical cabin space. Sebenarnya bukan theatrical banget sih karena modelnya aja teatrikal, tapi bukan dari bagian bawah. Di bawahnya tetap rata, cuman kursinya aja yang agak tinggi sendiri gitu. Jadi kursinya tuh ada ukuran tingginya sendiri, bukan dari lantainya. Kalau lantainya tetap rata seperti yang tadi saya bilang. Cargo capacity-nya ya ini luas, gede banget emang. Tapi kalau misalnya diangkat semua jujur aja sempit, tapi ya satu koper kabin juga masih masuk lah. Slim seat with thick cushion. Sandaran kursi dibuat lebih ramping. Ya, itulah. Terus ada head tailgate opening. Ya, ini karena boxy, jadi masukin barang ke bagasinya gampang. Habis itu ya jadi enak. Mobil ini buat keluarga muda sebenarnya menarik. Bagus banget. Dia udah pakai EPS, electronic power steering. Itu semua mobil juga rata-rata punya ya. Active lock up system, kayak jeda waktu pergantiannya jadi pendek, hentakannya enak gitu kan. Cuman Honda sekarang kenapa sih pada pakai CVT gitu kan. Aduh. Ya emang sih karena mesin Honda itu untuk
ukuran misalnya 1500 cc, tenaganya itu bisa setara mesin 1600 cc gitu loh. Makanya konsumsi bahan bakarnya bisa lebih boros. Tapi Honda mikir solusinya dikasih CVT. Ya oke lah untuk hematan bahan bakar. Toh juga respon mesinnya juga masih bagus kan. Torque boost resonator. Apa nih? Meningkatkan torsi pada putaran bawah. Oh, suspensi dia depannya dia pakai Mercedes strut, belakangnya model torsion beam. Ya standar di kelasnya ya. Kalau pakai independen mungkin bisa lebih mahal. Tapi ya untuk zaman ini masih nyaman banget. Nyaman. Bisa lah diadu sama expander. Low noise vibration harshness, NVH-nya ya itu sudah baik kan. Transmisinya 5 speed automatic. Tapi dia bukan model Triptonic, tapi ada mode D3 di transmisinya itu. Di bawahnya ada klik dipencet gitu. Drive by wire. Model drive by wire, jadi sistem elektroniknya yang mengontrol throttle valve-nya. Turning radius putarnya cukup kecil untuk mobil seboksi ini, dan FWD itu cukup kecil, 5,2 meter. Mesinnya berkode L15A. Nah, tenaganya 118 PS, torsinya 146 Nm. Oh, ini ada tenaganya nih, sama torsinya. Fokus. Iya, fokus. Nah, oke. Masih SOC ya. Ya, gak masalah lah. Tailgate spoiler. Ada spoilernya kecuali tipe A. Shield fault control, grade logic control. Ya. Meminimalkan gesekan mesin. Jadi desain pistonnya lah ini. Eco lamp ya dulu belum ada, yang lama belum ada. Jadi bisa membuat driver itu bisa membawa mobil lebih hemat lagi. Informasi LCD ya itu. Safety feature. Ada passive safety-nya, dia ada airbags 2 di depan. Besok terjadi tabrakan. Oh, seat belt-nya. Jangan seat belt. So konstruksi bodinya lebih rigid dari yang lama. Bukan Freed yang lama ya, dari model-model Honda yang lama bodinya lebih rigid memang. Ya, toh basisnya Jazz juga, jadi handlingnya pasti bagus. G-Force Control Technology ini oke. Ada ABS sama EBD. G-N-Cap, Japanese N-Cap. Bintang 5 semua ya. Tapi nggak tahu buat anak kecil berapa. Kualitas pelindungan telah terbukti. Perlindungan bagi pejalan kaki, pedestrian protection. Oke, ini struktur keamanan ya. Ya 2 airbag di depan itu ya standar lah di kelasnya. Toh dia juga match. Nah, ini ada perbandingan tipenya. Kalau tipe A, nah head unitnya masih single din. Di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil tuh di bawahnya. Desain interiornya begini ya sama. Tipe A, new front grille. Velgnya masih kaleng pakai dop. Terus spionnya masih nggak ada warnanya, hitam. Bukan warna body ya. Ya standar lah kalau untuk tipe A. Kalau tipe S, fitur tipe A ada semua, ditambah lagi dia 15 inci alloy wheel. Terus ada chrome license garnish di belakang itu tadi. Aduh, tuh motor atuh double din ya, head unit itu ada double din tapi dia masih biasa. Tipe E, kalau tipe E udah standar. Dulu tipe E itu double din itu masih opsional. Koreksi ya kalau salah. Oke, lanjut ke tipe ini model dashboardnya. Oke, untuk tipe A
Head unitnya udah ada touchscreen secara standar. Oh ya, ngomong-ngomong tadi yang tipe A ini dia masih ke model kompor ya, fokus masih ke model kompor. Itulah, nggak bisa fokus. Kalau tipe S dia masih ini, masih kompor, sama kayak tipe A juga masih kompor. Tipe E aja yang udah digital. Maaf ya, tadi saya kira tipe S masih udah digital. Ya kalau misalnya ada yang salah apa yang saya bicarakan tadi, tolong dikoreksi aja di kolom komentar ya. Nah kan, cuman secara standar dia udah pakai touchscreen ya, mode iPod ya belum ada lah, Apple CarPlay, Android Auto, dia masih pakai DVD biasa lah. Ya itu zamannya tahun 2012 kan. Apple juga belum canggih-canggih banget sih. Masa iPhone 4, Android juga ya gitulah. Oke, semuanya sama. Dia pakai dual airbags, dual HRS. Berarti yang lama belum pakai dong. Belum pakai berarti ya. Luar biasa. Load limiter, alarm, dia pakai immobilizer, auto door lock udah ada, automatic air conditioner, udah ada heater juga. Oke, ini fitur-fitur yang tambahannya, detailnya. Card holder, tiket holder, ada kaca untuk tipe E sama S, sun visor kan, grab rail, itu pegangan tangan, center tray. Ini mobil untuk zaman memang praktis banget. Oke. Aksesoris opsional, fog lamp ini opsional. Makanya jadi tuasnya dia terpisah, nggak nyatu sama lampu utama. Dia ada di samping tuas pintu gesernya. Door visor set ya, jadi depannya bening, belakangnya gelap, kayak SUV leather frame yang menurun. Nah ini model wooden panel begini, ini jarang sih, lebih sering yang model metal begini. Terus ada talang air depan belakang, stiker depan belakang, cuman ini kayaknya ya, jadi kelihatan jadi mobil gampang rusaknya gitu kan. Itulah. Fog lamp opsional, tadi udah bahas. Steering wheel cover steer, shift knob leather, dikasih ada material kulit. Illumination ambient light, terus ada lagi rear side step garnish, kayak di sisi pintunya tuh ada garnishnya gitu, tulisan Frit. Di depan ini front side ada yang pakai illumination, ada yang biasa. Nah, ini modelnya yang modulo ya, katanya modify banget. Tailgate spoilernya modelnya beda, door handle cover set, itulah. Nah ini spesifikasinya ya. Untuk spesifikasinya ini tipe A, mesin sama semua, tadi sudah saya jelaskan. Terus dimensi sama, jadi kita lihat aja lah, lagi capek ngomong ya. Untuk velgnya kalau tipe A kan tadi pakai dop, pakai pelek kaleng tambahin dop. Kalau tipe S sama E sama pelek alloy yang ya lebih enak lah ngeliatnya gitu kan. Lanjut lagi eksteriornya ya lanjut lagi eksteriornya ya, tadi udah dibahas lah ya, semuanya sama aja ya. Lanjut lagi ke bawah ya, model radionya tadi ya bisa jelasin lah ya, single DIN, double DIN, touchscreen. Terus ya tadi sih udah dibahas semua, sama keamanannya ada apa enggaknya gitu kan ya, lihat aja lah tuh kan ya. Untuk pilihan warna ada 6
Ya ini yang paling keren sih, polis metalik. Mantap, keren. Ada Midnight Blue, Brownie Sparkle, Crystal, White Orchid Pearl sama polis metal. Ini yang lama kayaknya dulu ada merah marun, terus ada biru tua, ada biru mudanya. Habis itu udah sih kayaknya, kalau dulu tuh ada 8 kalau nggak salah. Tambahannya lebih banyak yang lama daripada yang ini. Ya, sisanya ini parts-partsnya. Oke. Kesimpulannya, mobil ini sangat menarik sebelum ada Sienta. Ya, dulu mobil ini kan karena penjualannya menurun pada tahun 2014, jadi 2015 itu dia langsung discontinue. Tapi itu kesempatan bagus buat Toyota untuk meluncurkan Sienta. Ya, tapi Sienta memang nggak sebagus Freed kalau menurut saya. Ya, semoga aja Toyota bisa memberikan improvement yang bagus untuk Sienta, biar Sientanya kayak versi Jepang gitu kan. Karena versi Jepangnya juga Sienta itu juga cukup bagus. Nah, sama kita juga berdoa semoga kita selalu sehat, diberi kesehatan, karena virus corona ini yang sangat mengganggu aktivitas kita. Dolar juga bisa naik gara-gara virus ini. Ya, dengar aja kata pemerintah, kita stay at home, belajar dan kerja di rumah. Saya juga belajar di rumah karena juga masih sekolah kan, belajar di rumah. Ya, sambil gabut juga kita bikin konten aja sendiri gitu kan, sambil bahas brosur. Ya, mungkin kedepannya saya juga bakal bikin edisi bahas brosur mobil lama juga, saya juga masih simpan banyak di belakang. Oke, jadi itu aja kesimpulan saya akan Honda Freed tahun 2012 ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe di channel ini. Komentar juga mungkin ada yang salah di pembahasan saya tadi. Follow juga Instagram Memikir TV, dan terima kasih telah menonton. Dah.